Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Ayu Maharani selaku dosen dari Hukum Keluarga Islam kelas E dan semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan hasil presentasi kami terkait kasus waris hukum keluarga Islam. Kasus yang kami ambil yaitu kasus nomor 1 dan kasus nomor 7 yang dibuat oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Syamil Hakani, lalu ada Sulaiman Maulana, dan ada Rizky Ryan. Materi pembahasan terdapat 4 poin sebagai berikut, yaitu pengolahan ahli waris, contoh kasus waris, penyelesaian kasus waris, dan kesimpulan kasus waris. Penggolongan ahli waris dalam keluarga Islam, yaitu ahli waris dalam keluarga Islam dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu ajaran bilateral Hazairin dan ajaran patrinal Syafi'i. Bilateral Hazairin dibagi 2, yaitu Zulfaroid dan Zulkarobat. Zulfaroid ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Sedangkan Zulkarobat ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau bisa disebut memperoleh bagian sisa. Patrinal Syafi'i pun dua, yaitu Zulfaroid dan Asbah. Zulfaroid ahli waris mendapatkan bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Sedangkan Asobah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau bisa disebut juga memperoleh bagian sisa terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu bil nafsi, bil ghairi, dan ma'al ghairi. Untuk kasus yang pertama, diceritakan bahwa seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta rupiah. Kemudian ini gambar dari silsilah keluarga kasus pertama. Untuk pembagian warisnya, kita pertama-tama lihat dari bagian ayah dulu. Kita sebut sebagai A. Bagian ayah itu 1/6 Zulfaroid, dasar hukumnya ada di Quran surah 4 ayat 11 huruf D. Setelah itu ibu, kita sebut sebagai B. Bagian 1/6 Zulfaroid, dasar hukumnya ada di Quran surah 4 ayat 11 huruf D. Selanjutnya anak laki-laki kita sebut sebagai C. Bagiannya 2/3 Zulfaroid, dasar hukumnya ada di Quran surah 4 ayat 11 yang A. Lalu terakhir anak perempuan kita sebut sebagai D, E, dan F. 2/3 Zulkarobah mendapatkan sisa dari harta peninggalannya. Dasar hukumnya ada di Quran surah 4 ayat 11 huruf B. Maka dari itu dapat kita hitung sebagai 1/6 bagian ayah ditambah 1/6 bagian ibu ditambah 2/3 bagian anak laki-laki yang C ditambah 2/3 anak perempuan. Totalnya adalah 10/6. Maka dari itu disebut aul. Maka kalau aul kita harus melakukan perhitungan lebih lanjut. Untuk bagian A atau bagian ayah itu mendapatkan 1/10. Bagian B atau ibu itu mendapatkan 1/10 juga karena bagiannya tadi sama. Bagian C untuk anak laki-laki itu 4/10 jadinya. Dan untuk yang anak-anak perempuan itu mendapatkan 4/10. Lalu kita uji aul tersebut. 1/10 ditambah 1/10 ditambah 4/10 ditambah 4/30 ditambah 4/30 ditambah 4/30 sama dengan 30/30 sama dengan habis. 30/30 itu disamain penyebutnya tadi. Lalu kita buktikan sekarang dengan pembuktian. A atau bagian ayah 1/10 dikali 600 juta itu 60 juta. Setelah itu B bagian ibu 1/10 dikali 600 juta 60 juta. Bagian C anak laki-laki yaitu 4/10 dikali 600 juta sama dengan 240 juta. Lalu terakhir D, E, F bagian anak-anak perempuan itu 4/10 dikali 600 juta sama dengan 240 juta. Totalnya adalah 600 juta sesuai dengan harta peninggalan. Kemudian untuk kasus yang kedua kita ambil kasus nomor 7. Kasus nomor 7 itu menceritakan ada seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, 2 orang saudara laki-laki, dan 1 orang saudara perempuan. Dia juga mempunyai seorang anak angkat laki-laki. Harta peninggalan sebesar 500 juta rupiah
Dia berwasiat agar anak angkatnya diberikan sebesar 200 juta rupiah. Kemudian di sini kita bisa lihat silsilah keluarganya dari si pewaris. Kemudian kita masuk ke pembagian waris. Harta peninggalannya itu ada 600 juta. Kemudian ada wasiat 200 juta untuk anak angkat. Perhitungannya itu 1/3 dikali 600 juta, yaitu 200 juta. Kemudian harta peninggalan dikurang wasiat, 600 juta dikurang 200 juta. Kemudian sisanya harta warisan jadi 400 juta. Lalu anak angkat 1/3 wasiat karena tidak memiliki hubungan darah atau bukan ahli waris. Suami setengah, disebutkan itu Zulfaroid. Kemudian saudara sisa atau Zulkarobah. Kemudian masuk ke perhitungan waris. Bilateral Hazairin, patrilineal Syafi'i. Anak angkat yaitu 1/3 dikali 600 juta sama dengan 200 juta. Kemudian untuk suami setengah dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Kemudian yang saudara dapat sisanya. Lalu harta warisan dikurang harta suami, yaitu harta warisannya 400 juta. Kemudian harta suami 200 juta sama dengan 200 juta. Kemudian yang saudara C yang laki-laki 2/5 dikali 200 juta sama dengan 80 juta. Kemudian saudara D yang laki-laki 2/5 dikali 200 juta sama dengan 80 juta. Lalu yang saudara E yang perempuan 1/5 dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Kemudian bagian pembuktiannya, anak angkat ditambah suami ditambah saudara laki-laki ditambah saudara laki-laki ditambah saudara perempuan. Anak angkatnya 200 juta, suami 200 juta. Kemudian saudara laki-laki dapat 80 juta, saudara laki-laki lagi 80 juta, yang terakhir saudara perempuan dapat 40 juta. Totalnya itu 600 juta sesuai dengan harta peninggalannya. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan untuk materi kasus waris di hukum keluarga Islam. Menurut saya, mempelajari ilmu waris itu sangat berperan penting terutama bagi kita umat Islam, karena ini akan berperan penting dalam kehidupan kita ke depannya dalam kaitan soal waris. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam dasar hukum surah An-Nisa ini wajib dipelajari oleh setiap umat muslim karena semua ketentuannya sudah diatur semua di sini, dan ini adalah suatu dasar yang penting untuk kita ketahui ke depannya. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami ada salah atau kurang dalam mempresentasikan hasil kasus waris perhitungan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.